ada satu kasus yang cukup menyedot perhatian banyak orang, Ya, yang kebetulan itu menimpa mantan pimpinan saya di KPK, muncrat itu. hampir muncrat mantan pimpinan. Sebenarnya kenapa foto itu menjadi menarik? Karena sebelumnya, bahkan sehari sebelumnya, itu Firly itu sempat membantah dia itu. Dia Mm. membantah bahwa dia tidak pernah bertemu dengan SYL di luar forum resmi kenegaraan. Tiba-tiba besoknya, dang, langsung viral kan. Langsung terbantahkan bahwa mereka pernah bertemu di forum tidak resmi. Nah, Bohong ya berarti. ya, kalau orang itu, kalau bohong, saya udah hafal, emang sukanya bohong gitu. Facebook Ya, itu mengumpulkan, jadi gini, ketika teman-teman buka keperamban dan kemudian teman-teman buka Facebook, ketika di hmm, saat yang sama teman-teman buka situs cara cara membuat wayang di YouTube, ya. si Facebook ini merekam informasi-informasi yang ada di tabs atau di peramban-peramban lain yang terbuka dan kemudian menyimpannya untuk kepentingan dia sendiri. Salam riang gembira. Salam riang gembira. Halo kawan-kawan, kita jumpa lagi di Kamar Siber bersama rekan kita, Bang Aib. Halo Bang Aib, Halo, apa kabar? saya sehat Bang Aul. Waktu sekarang kita berbeda lebih lama 1 jam karena sudah masuk musim. Daylight saving. Iya, benar Dari sekali. savingnya udah cabut ya? 7 jam kita sekarang. Iya, Berarti di sana masih sore ya? Di sini masih jam sore. setengah 10 malam. Oke. Ya, masih sore di sini. Bang Aib, kita hari ini Bang Aib, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bukti elektronik Bang Aib. Nah, kita tahu ya, ini mungkin dalam 10-15 tahun terakhir ya, ketika teknologi digital ini berkembang cukup pesat, terutama ketika smartphone menjadi menjadi barang yang hampir dimiliki oleh semua orang, dan juga banyaknya penggunaan eh, notebook, komputer segala macam, bukti elektronik itu menjadi kunci bagi penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan. Apapun jenis kejahatannya, maupun itu tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, dan lain-lain. Nah, hari ini kita pengen dan berbagi dengan teman-teman sekalian di rumah, baik yang menonton YouTube maupun mendengarkan di Spotify, tentang bukti elektronik. Nah, Bang Haib, mungkin kita eh, mau tahu dulu nih, apa sih itu yang namanya bukti elektronik itu, definisinya Bang Haib? Mungkin secara umum Bang Haib. Ya, terima kasih Bang Aul. Secara umum saja bukti elektronik yang sering sekali kita dapatkan di lapangan, yaitu antara lain adalah surel, surat elektronik, Email ya. kemudian foto, foto digital, Hmm. kemudian video, Hmm. am, kemudian juga suara. Jadi, Rekaman suara ya. ya rekaman suara. Nah, itu yang biasa kita jumpai. Juga ada lagi selain itu yaitu jejak digital. Itu juga Oke. salah satu bukti elektronik yang hingga saat ini sering sekali digunakan oleh pengadilan-pengadilan atau proses penegakan hukum yang ada di seluruh dunia. Jadi bukan cuma di Indonesia saja, Bang Aul. Betul, betul. Ini udah seluruh dunia udah memakai bukti elektronik dalam pembuktian ya Bang Aib ya. Ya, benar sekali. Nah, Bang Aib, dalam proses pembuktian menggunakan bukti elektronik itu kan ada proses forensik ya Bang Aib ya. Benar. Nah, ini kan dari penegak hukum, biasanya dari kepolisian ya, atau dari, kalau kita misalnya kejaksaan juga memakai, KPK juga memakai, maupun Ya, penegak hukum lainnya ya, itu ya. memakai proses forensik. Nah, mungkin sebelum saya bertanya mengenai bagaimana proses forensik itu sendiri dilakukan, mungkin Bang Aib bisa jelasin dulu apa sih itu forensik itu Bang Aib. Banyak orang ngomong ini digital forensik, komputer forensik. Apa sih definisi forensik itu sebenarnya Bang Aib? Secara sederhana forensik itu sebenarnya adalah metode.
Hmm. metode dalam mencari asal sebab muasal sebuah peristiwa hingga bisa dijelaskan secara ilmiah, Bang Aul. Jadi Oke. sebelum ada digital forensik dulu itu untuk menjelaskan, saya hanya sekedar memberi contoh kasus, yaitu adalah pembunuhan, contoh kasus pembunuhan ya. Ini Ya. ada mayat misalnya tanpa kepala itu, dan Hmm. kemudian bingung orang-orang mukanya nggak Ya. ada, bagaimana cara identifikasi mayat tersebut gitu. Lalu Hmm. kemudian metode forensik adalah metode untuk mengidentifikasi siapakah orang ini, Hmm. siapa identitasnya dia. Dan Hmm. kemudian bukan cuma hanya siapa, tapi juga menjelaskan bagaimana cara, waktu, dan mungkin Hmm. pelaku pembunuhan jenazah tersebut. Jadi ini Oke. sebenarnya adalah sebuah metode. Metode ya. Oke, oke. Berarti kalau kita bicara digital forensik atau computer forensik, berarti metode yang digunakan eh, untuk apa namanya menjelaskan sebuah peristiwa yang berkaitan dengan proses apa ya? eh, Kalau digital berarti kan eh, apa namanya buktinya itu bukti digital ya. Ya, Atau benar komputer berarti sekali. kan alatnya itu adalah komputer yang digunakan ya Bang Aib ya. Benar sekali, benar sekali. Benar Nah, Bang sekali. Aib, Ya. tadi Bang Aib jelasin contoh-contoh bukti digital itu antara lain adalah foto ya. Ya. Nah, saya kebetulan ini di Indonesia nih saat ini ya berapa minggu belakangan ini tuh ada satu kasus yang cukup menyedot perhatian banyak orang Ya. yang kebetulan itu menimpa pimpinan mantan pimpinan saya di KPK. Muncrat itu. Hampir muncrat mantan pimpinan. Iya, Mm, ya beliau adalah senior saya dulu, mm, Pak Firly Bahuri, mm. yang diduga melakukan pemerasan atau menerima suap atau menerima gratifikasi dari ex mantan Menteri Pertanian Ya. atau mantan Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Ya. Nah, itu yang menarik itu Bang Aib, eh, itu sempat viral itu. Ada foto mereka ketika di lapangan bulu tangkis gitu. Ketika Firly mungkin kayaknya lagi main bulu tangkis atau selesai main bulu tangkis, mereka duduk berdua, ada juga foto mereka lagi bertiga. Nah, ini sebenarnya apa ya? Kenapa foto itu menjadi menarik? Karena sebelumnya, bahkan sehari sebelumnya, itu Firly itu sempat membantah dia itu. Dia Mm. membantah bahwa dia tidak pernah bertemu dengan SYL di luar forum resmi kenegaraan. Tiba-tiba besoknya dang langsung viral kan, langsung terbantahkan bahwa mereka pernah bertemu di forum tidak resmi. Nah, Bohong ya berarti. ya kalau orang itu kalau bohong dia saya udah hafal emang sukanya bohong gitu. No comment nih. Saya. Iya, kita nggak usah bahas itu, nanti saya emosi. Enggak. Eh, Jadi maksudnya gini, bagaimana sih sebenarnya proses pembuktian ketika penegak hukum menemukan bukti berupa foto seperti itu? Itu apa saja yang harus diperhatikan oleh penegak hukum itu agar foto tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah di persidangan? Ya, terima kasih Bang Aul. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi eh, salah satu salah satu persyaratan bukti itu adalah otentik. Jadi Oke. apakah bukti foto itu otentik? Jadi secara sederhana, apakah orang yang ada di foto itu adalah Firly Bahuri? Yang pertama, Hmm, jika ada orang lain di sana, apakah foto orang yang di sana itu adalah foto Syahrul Yassin Limpo, info. Hmm, mantan menteri yang pertanian. diduga, mantan menteri pertanian yang diduga tengah memiliki perkara. Jadi eh, kita di sini sebagai em, seorang yang melakukan proses autentikasi, kita sebenarnya tidak begitu peduli jujurnya apakah ini Firly Bahuri Hmm, atau SYL di foto itu. Yang kita ingin tahu adalah
Hmm, benarkah ini foto bukan manipulasi? oke. Jika benar, di sana ada cara-caranya. Contohnya itu yang paling sederhana adalah dengan mengecek pixel yang ada di foto tersebut. Jadi dengan Ah, proses tertentu kita bisa melihat, misalnya ini saya sorry saya mohon maaf dengan pakai iya, menyebut merek ya, iya, iya. dengan ada namanya software di open source itu namanya GIMP, GIMP. Itu kalau berbayarnya Nah, Photoshop ya, tapi kalau open source itu GIMP. Jadi itu ada plugin di GIMP hmm, yang kita bisa install dan kemudian kita cek dan kemudian kita bisa lihat apakah foto ini sudah dialter atau sudah dimodif atau tidak pixelnya. oke. Dan itu teman-teman bisa mencoba cari sendiri di mesin pencari. Jadi namanya aplikasinya Iya. GIMP dan kemudian ada pluginnya. Silahkan cari plugin uh, uh, Hoax Forensics Fox Pictures of forensik. Forensics. Ya, di sana itu bisa diinstal dan kemudian bisa dilihat ini bener nggak sih orangnya apa tempelan gitu. Apakah ada Ah, foto Michael Jackson juga di sana? Apakah itu tempelan atau bukan? Jadi autentikasinya itu bisa terlihat di sana, Bang Aul. eh, Ini pakai satu ya. pakai pendekatan pixel dulu yang pertama nih ya. Iya, Apakah iya. pixelnya? Oke, Pendekatan pixel itu yang penting. Yang kedua, oke. autentikasinya itu adalah melalui metadata yang ada di foto tersebut. Jadi ada sebuah, lagi-lagi saya ini penggemar penggila sebenarnya open source Hmm. dan ada satu aplikasi namanya Exif Tool. Ini buatan Exit tool, betul. Exif Tool buatan Pak Ya, Phil Harvey dari Harvard kalau tidak salah, beliau itu Universitas Harvard. Dan aplikasi ini sangat-sangat membantu banyak sekali para penegak hukum di muka bumi untuk melihat apakah foto ini asli atau tidak metadatanya, apakah sudah ya. di alter, sudah dimodif atau tidak. Jadi kalau teman-teman ke mesin pencari kemudian cari Exif Tool di sana, Hmm. Hmm, dan exit itu tool ya. teman-teman akan dapat dua pilihan. Satu untuk pilihan online, teman-teman bisa upload sendiri fotonya dan bisa lihat kapan foto ini diambil, di mana lokasinya, dengan kamera apa, dengan device apa, Oke. itu adain. Dan kemudian juga kalau memang tidak percaya online bisa download sendiri. Ini saya mohon maaf, ini kita tidak di endorse oleh pihak-pihak manapun Iya, juga. iya. Saya hanya cerita bagaimana sih seorang penyidik bekerja dalam dan penyelidik bekerja dalam mengidentifikasi autentikasi barang bukti digital dalam konteks ini adalah foto gitu. Iya, iya. Karena banyak sekali nih Bang Aul yang bilang fotonya palsu ini. Ya, Iya. enggak apa ini. Periksa aja sendiri. Iya, betul. Sebentar, baik. Baik tadi menjelaskan ya, ada kata-kata metadata. Ini kan Ya, mungkin penonton kita ini kan eh, banyak kan bukan bukan apa ya praktisi di bidang IT ya, banyak ya. kan awam. Nah, metadata itu apa sih, Bang? Mungkin metadata itu kan sering kita dengar ya di berita, di Ya, segala macam dalam pembuktian. Nah, itu secara definisi itu metadata itu apa sih? metadata ini sebenarnya sudah diperkenalkan sejak lama oleh seorang ahli pornomatika di Indonesia yang kemudian jadi menteri. Dan kita menyebut beliau ahli pornomatika karena itu beliau selalu ketika ada kasus-kasus porno di media massa, beliau itu yang dipanggil untuk diperiksa apakah ini benar si pelakunya porno atau tidak. Dan itu beliau selalu ngomong metadata, metadata. Dan banyak sekali orang yang tidak tahu apa itu metadata. Dan metadata itu yang dipopulerkan oleh beliau. Itu sebenarnya adalah informasi, sejumput informasi yang ada di artefak digital kita. Jadi begini Bang Aul, ketika kita mengambil foto dengan HP, Ya, si foto ini tidak hanya menyimpan foto yang ada di hadapan muka kita, tapi foto oke. ini menyimpan informasi kapan foto itu diambil. Hmm, Kalau oke. GPS saya jadi nyalakan, di mana posisi
lokasi foto itu diambil itu kalau tidak salah 3 meter radius ya. Gila itu, sangat Hmm, sangat spesifik. Yang iya, ketiga, dengan device apa foto ini diambil. Yang keempat yang lebih oke. parah lagi, kadang-kadang bisa tahu siapa username atau email yang mengambil foto ini. Iya, 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 iya. Berarti itu informasi itu semua itu disebut dengan metadata ya. Iya, benar sekali. Dan ini, informasi-informasi ini ada di Hmm, balik layar sebuah foto, sebuah hmm, video, sebuah hmm, rekaman suara, sebuah surat elektronik. Bahkan hmm. informasi-informasi ini juga ada ketika eh, Bang Aul mengunjungi website. Di sana itu informasi-informasi tersebut Bang Aul dikumpulkan. Jadi contohnya ini kita nyebut merek lagi Hmm. nih. Ya, Facebook. Facebook ya. itu mengumpulkan jadi gini, ketika teman-teman buka keperamban dan kemudian teman-teman buka Facebook, ketika Hmm, di saat yang sama teman-teman buka situs cara membuat wayang di YouTube. ya. Si Facebook ini merekam informasi-informasi yang ada di eh, tabs atau di peramban-peramban lain yang terbuka dan kemudian menyimpannya untuk kepentingan dia sendiri. Dan itu salah satu Ah, juga informasi-informasi yang ada di belakang layar. Itulah kira-kira contohnya. ya, ya, ya. Ya, kalau Facebook emang ngeri ya. Makanya kita sering habis browsing apa, tiba-tiba kita buka Facebook, itu udah muncul aja ya di Facebook kita ya. Bukan cuman itu, kadang-kadang kalau mikrofon kita dinyalakan di Facebook, kadang-kadang Facebook suka merekam tanpa sengaja dalam tanda kutip. Iya, iya, iya. Emang nakal memang Facebook ini. Nah, itu Bang Aib. Tadi kan Bang Aib jelasin ya, Hmm, bahwa ketika kita mengambil sebuah foto atau video atau merekam suara ya, hmm, menggunakan, kita contohnya gadgetnya handphone aja lah Bang Aib. hmm, 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 Menggunakan smartphone kita, hmm, bahwa hmm. di dalam itu ada metadatanya, tersimpan semua di sana. Ya, Baik itu lokasi, baik itu tempat, baik itu waktu, baik itu juga siapa yang mengambilnya, device yang digunakan. ya, Nah, gimana kalau seandainya itu kan berarti ketika bukti elektronik tadi diambil dari device-nya langsung, itu kan ya, metadatanya ada, ya, dipastikan ada gitu ya, dipastikan ya, ada. Mungkin ya, walaupun kadang itu pengalaman saya sih yang sering nggak ada itu ya lokasi sih. ya, Eh, Kadang kita jarang mengaktifkan GPS juga kan. Nah, ya. tapi secara umum itu ada. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mendapatkan sebuah foto yang itu sudah tersebar melalui media sosial Ya. maupun melalui aplikasi chat. Nah, seringkali kan kita di forward kan, kalau zaman saya dulu masih sebagai penyelidik KPK, sering dari Hmm, informan, tiba-tiba kita nggak kenal itu siapa, dia kirim foto, cek 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 cek, kita nggak tahu, Pak, ini bukti ini Pak, dia ketemu hmm, di sini Pak, gitu kan. Nah, hmm, permasalahannya adalah yang timbul ketika kita menerima foto atau video atau file elektronik itu melalui aplikasi hmm, chat hmm. maupun sosial media, itu kan metadatanya sudah rusak ya Bang Aib ya, karena udah dikompres ya. Ya. Nah, itu gimana cara kita meyakini otentifikasi atau keaslian dari bukti-bukti itu Bang Aib? Oke, jadi ada dua teknik lagi nih Bang Aul untuk Oh, oke. meyakinkannya. Oke. Tadi Yaitu pertama ya pertama autentik. pixel ya. Iya, pixel, authentic pixel, dan Hmm. kemudian metadata. Yang Hmm. kemudian itu metode yang selanjutnya adalah kompletan bukti. Tadi kan Bang Aul bilang foto tret 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 tret. Jadi bukan cuma satu kali foto Ya, ini diambil. Sepengetahuan saya di pengadilan itu biasanya tidak bisa hanya berdasarkan eh, satu bukti saja. Maka itu, betul ini betul. banyak sekali orang yang berpikir foto Firly dengan SCL itu palsu. Ya, Saya ya, bilang, kalau cuma satu foto, ya, pasti akan dipertanyakan. Tapi saya sangat yakin sekali ada foto-foto lainnya. Ini saya sangat yakin ya. Ini ya. nggak mungkin nggak bahwa ada foto-foto lainnya yang juga
di saat yang sama dan juga dilakukan oleh mungkin beberapa orang yang berbeda, itu pun sudah ada dan ini yang memang banyak sekali. Jadi orang awam kan bilang, wah mungkin aja ini rekayasa gitu. Dan Ya, ini yang teman-teman harus dilihat bahwa barang bukti biasanya tidak hanya satu, tapi juga ada betul. bukti pendukung. Hmm, Ini yang menarik, maka itu ada biasanya ada barang bukti yang lainnya, bukti pendukung. Inilah yang dilihat konteksnya. Ketika betul. bukti disajikan, bukti itu jadi jelas, lengkap dan mencerminkan seluruh cerita gitu. Oke. Jadi Itu bukti elektronik itu tidak bisa berdiri sendiri ya, harus ada bukti lain atau keterangan lain yang memvalidasi dan memverifikasi sebuah bukti elektronik gitu maksud Bang Aib ya. ya benar sekali. Ini Oke. setahu saya ya, sehingga saat ini sepengalaman saya pengadilan itu biasanya maksudnya gini loh, Pengaul. Hmm, Foto yang kita lihat di media massa kan cuma dari satu sumber. ya. Dan kan kita nggak tahu nih sebagai orang awam. Kalau saya Hmm, yakin sih para aparat penegak hukum punya beberapa bukti-bukti lainnya. Dan hmm, itu saya pikir yang karena akan mengganggu proses hukum yang akan berlaku, maka itu bukti-bukti tersebut hanya mungkin bisa disajikan nanti di pengadilan saja. Itu ya, ya, setahu saya ya, Bang Aul. Itu satu. Jadi ada ya, konteksnya komplit. ya, ya. Yang kemudian selanjutnya lagi adalah dapat diandalkan. Jadi ini Hmm, dapat diandalkan yaitu adalah bisa direproduksi. Jadi contohnya, hmm, ketika foto itu diambil dari HP, itu yang setahu hmm. saya, apakah orang lain juga bisa mengambil foto dari HP? Jadi contohnya gini ya, saya sorry nyebut Ya, ya. nyebut merek lagi. Bang Aul punya HP, HP-nya Android. Android misalnya mereknya misalnya mereknya Hmm, Samsung. Dan hmm, kemudian orang lain tidak ada hubungannya dengan Bang Aul, tidak hmm, ada tidak memakai HP Bang Aul, tapi punya HP yang sama. hmm, Nah, kemudian si orang itu apakah dia bisa memfoto? Jadi tidak hmm, penting fotonya di lokasi yang sama, ada di tempat yang sama, itu tidak penting. Yang penting adalah apakah dia bisa memfoto dengan device Samsung tadi yang punya dia. Jika hmm, bisa, pengadilan bilang, oh dia bisa motret, ada buktinya melalui ini. Oh, orang lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan cerita ini, dengan menggunakan perangkat genggam yang bermerek sama atau memiliki karakteristik yang sama, pun bisa melakukan foto dengan kamera hmm. perangkat genggamnya dan itu dapat direproduksi dan itu salah satu bukti yang sangat bisa diandalkan di pengadilan. Oke, jadi ini jadi clear ya bahwa eh, sebuah foto atau kita ngomong foto aja lah karena konteksnya Firly tadi kita kasih contoh ya Mm-mm, Firly dan mm, SCL ya bahwa mm. sebuah foto itu ada banyak metode ya ternyata empat ya tadi yang dijelaskan Bang Aib tadi untuk Ya, memastikan autentifikasi dan juga reliabilitas ya apa namanya kehandalan dari bukti tersebut ya. ya, Nah, Bang Aib, kalau kita eh, bicara dalam proses pembuktian menggunakan bukti elektronik ini, Bang Aib, kalau saya pribadi sih ya, selama mm, saya hampir 15 tahun di KPK ya, mm, kalau saya sangat mengandalkan bukti-bukti elektronik. Karena ya, ya kita harus sadari ya, bahwa bukti kejahatan yang dilakukan oleh seorang penjahat itu paling banyak berada di alat komunikasinya. benar, Terutama handphone ya. Baru setelah benar itu sekali. laptop maupun komputer tempat dia bekerja. Nah, Ya, makanya kita tidak mengajarkan orang untuk berbuat jahat ya, tapi yang makanya saya mengingatkan kepada teman-teman semua, para pendengar, para penonton program ini, ya sangat berhati-hatilah bahwa kita kadang merasa bahwa kita tidak ada yang mengawasi, tapi ini sebagai contoh ya Bang Ip ya,
Hmm. Handphone kita itu membuktikan apa yang kita lakukan. Ini contoh sederhana Bang Ip. Saya pernah menggunakan ini. Bahwa ada orang yang di handphonenya itu, dia selalu mengaktifkan GPS. Hmm. GPS-nya selalu aktif, ya mungkin karena dia gaptek juga ya. Daripada ribet, dia biasa menggunakan apa aplikasi apa seperti Google Maps untuk Hmm. kemana-mana, sehingga selalu aktif. Sehingga ketika dia berbohong, ketika saya tanyakan pada tanggal segini, jam segini, kamu ada di mana? Dia bohong kan? Oh iya, saya di rumah. Saya nggak pernah ketemu dia. Saya nggak ada janjian kok, gitu kan. Sementara ketika saya buka handphonenya saja, saya buka timeline di Hmm. apa namanya di Google Maps-nya, itu Hmm. berbicara lain. Nah, itu kan dia nggak bisa bohong gitu loh. Kalau gimana caranya dia di rumah, handphonenya ada di tempat yang jauh, yang jaraknya itu Hmm. mungkin Hmm. berpuluh-puluh atau beratus kilometer dari rumahnya. Hmm. Nah, Bang Ai punya punya cerita-cerita menarik seperti itu nggak terkait dengan bukti-bukti elektronik ini? Wah, ini saya nggak boleh nyebut nama ya. Nah, contoh aja, contoh. Bukan John Doe, Paijo atau siapa silakan. Fulan, Bulan. Pak Budi dan Mawar. eh saya waktu itu gini, ada kasus seorang pejabat tinggi negara yang sering bicara mengenai moral, mengenai kehidupan, bagaimana cara hidup sesuai dengan tuntutan agama dan moral yang ada. Jadi si Hmm. bapak ini mencoba menyerang. Yang jadi masalah adalah si bapak ini menyerang banyak sekali pihak-pihak di Indonesia Hmm. Menyerang ini dan dalam artian apa, Bang Aib? menyerang dalam verbal ya, menuduh Oke. pihak-pihak lain kafir atau murtad atau Hmm. sangat tidak baik bahasanya dan Hmm. ya kurang-kurang baik lah ya. Dan kemudian si bapak ini eh, tanpa sengaja suatu hari kita tidak tahu ya itu suatu hari foto-foto yang diduga beliau itu tersebar di sosial media. Hmm. Pada saat itu Twitter, Hmm. sekarang X ya. Eh, Hmm. di sana si bapak ini terlihat tengah eh, melakukan ibadah gitu. Hmm. Keren. Tapi di foto itu terlihat juga sepasang kaki wanita yang tidak mengenakan pakaian bawah dan kemudian ada dalam satu frame bapak tersebut. Dan kemudian si bapak membantah gitu. Membantah bahwa ini bukan beliau, tapi kemudian banyak sekali foto-foto yang tersebar, foto-foto beliau tersebar di sosial media. Dan ini memang memang menarik sekali. Jadi tadi kan Bang Aul ngomong bahwa bukti-bukti itu orang tuh bisa bohong gitu. Karena jadi pertanyaannya adalah si bapak kok udah jelas fotonya ada di sana dan kemudian dia berbohong bahwa dia tidak ada di sana dan di foto itu karena pada saat itu Twitter ketika kita mengunggah apapun di sosial media ada beberapa konteks, beberapa informasi metadata tadi ya di balik sebuah foto itu yang dikompresi Bang Haul, tapi juga ada yang Hmm. tidak seperti di Twitter. Di Twitter tuh tidak ya. Oh, Twitter enggak ya? Enggak dikompres ya? Dulu sebelum masa Elon Musk ambil alih itu tidak dikompres. Jadi kita bisa tahu di mana lokasi dia, kapan foto Ah, itu diambil, bahkan kita tahu emailnya si pengunggah foto tersebut gitu. oke. Dan kita tahu si pengunggah foto tersebut ada mukanya segala, si ibu itu bukan istri sahnya si bapak pejabat ini yang sering Hmm. bicara moral dan etika di depan publik. Dan itu Hmm. cukup cukup menarik ya. Di sini beliau tidak bisa berbuat apa-apa ketika akhirnya beberapa orang memberitahu bahwa, ini foto ini diambil di lokasi ini. Foto ini diambil oleh si ini. Foto ini ada di lokasi ini. Dan kemudian ini menarik sekali, ketika dia semakin berbohong, Bang Aul, itu pada saat itu gila ya. Publik semakin kesal sama orang ini. Bohongnya Hmm. makin banyak. Jadi
ini Ya, patologis ya, mungkin ya, semakin makin hidup dalam berbohong gitu. Dan muncul foto-foto lain mengenai si bapak tersebut. ya, 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 Foto-foto dia berbuat asusila terhadap terhadap orang lain, dan itu cukup membuat banyak masalah di kalangan internal si bapak ini. Jadi kalau tidak salah hubungan keluarganya pun memburuk dengan keluarganya, dan kemudian relasi-relasinya beliau pun jadi semakin tidak baik dengan banyak orang begitu. ya, Karena ya, ya, metadata. ya, ya, ya. Jadi memang kalau memang itu fotonya asli, orang seseorang itu berbohong seperti apapun, dia akan susah menyangkal ya Bang Aib. Kecuali memang itu foto hasil rekayasa, dan itu juga mudah juga untuk dideteksi ya Bang Aib ya. Sangat mudah. Jadi ada Hmm. seorang ahli manipulasi gambar di Indonesia yang mampu membuat dirinya seakan berfoto bersama rockstar, Hmm, bersama ya, ya, ya. bintang film ternama. Ada, dan bintang film ternama pakai kebaya atau pakai kopiah, pakai sarung begitu. Ya, Dan ya. itu ada ya, dan itu sangat bagus ya kualitas manipulasi gambarnya, dan dia melakukannya hanya untuk senang-senang. Tapi di dunia Hmm. ini juga ada, Bang Aul, Hmm. orang-orang yang mencoba melakukan manipulasi tersebut untuk kepentingan kejahatan. Dan ada sebuah Hmm. perusahaan untuk itu. Jadi ini saya bisa Ya, cerita salah ya. satu contoh lagi adalah ketika seorang anak orang kaya di Amerika, dia itu masuk restoran dan kemudian menyiksa si pelayan restoran tersebut. Oke. Dan kemudian itu fotonya dan videonya tersebar di mana-mana viral. Ada Hmm. sebuah perusahaan yang saya tidak bisa sebut namanya dan lokasinya. Perusahaan Hmm. ini menghubungi bapaknya si anak dan kemudian bilang, "Pak, kalau kamu bayar kita, kalau tidak salah pada saat itu sekitar 5 tahun yang lalu, antara 750.000 sampai 900.000 US dollar. Kalau Hmm. kamu bayar kita segini, kita akan menghapuskan jejak-jejak digital kamu yang ada di seluruh internet." Hmm. Ada itu. Ada Dan ya, jasa itu ada ya. ada jasa itu Hmm. ada. Dan Ya, ya. kemudian si bapak bayar dan kemudian si perusahaan ini bergerak untuk take down foto-foto yang tersebar di internet. Masalahnya adalah eh, orang mungkin lupa, apalagi bangsa kita ya Bang Aul, bangsa yang mudah lupa dan bangsa pemaaf. Ya, betul. Tapi internet itu tidak seperti bangsa kita. Internet itu masih aja saja bisa ditemui jejak-jejak digital, dan kemudian orang mengambilnya dan kemudian memposting ulang di sana. Dan itu pasti akan selalu ada. Jadi Ya, 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 ya. mungkin Pak Firly dan Pak SYL saat ini bisa, saya nggak tahu perkembangannya nanti di masa depan bagaimana, bisa mengelak dan Ya, bisa berbuat lanjut lain, tapi jejak digital itu kejam. ya, ya, betul, betul. Kalau saya sih yakin ya, sekali ini Firly nggak akan lepas, baik. Balik lagi kita bahas ini, bahas. Oke, saya kalau dibahas Firly ini bisa panjang, Bang. Kita makanya. Gini Bang Aul, saya kasih trik ya ini. Jadi salah Oke, satu oke. salah satu trik itu adalah kita harus buta dalam proses identifikasi jejak forensik ini. Ya, Kita sebagai eh, orang yang mencoba melakukan analisa, kita harus tidak peduli dia itu siapa, apa hmm, pekerjaannya, apa latar belakang ceritanya, kita tidak boleh peduli. Yang kita harus pedulikan adalah apakah bukti ini bisa dipercaya oleh atau tidak? Apakah ya, metode ya, kita yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak? ya, Apakah ya, langkah-langkah yang kita lakukan, kita dokumentasi, dan bisa kita berikan kepada pengadilan, dan kemudian bisa direproduksi oleh orang lain. Dan itu yang paling penting. Karena dengan cara ya. begitu, siapapun orangnya, siapapun objeknya, kena pasti. Iya, iya, ya. Makanya saya yakin Firly kena main. Balik lagi. Oke,
Ini Nah, kita harusnya judulnya Bongkar Foto Firly ya, judul podcast kali ini. oke, kita pertimbangkan nanti. Nah, eh, kalau kita bicara mengenai apa ya, bukti digital ya, bukti digital Ya, ini tadi sebagaimana dijelaskan di awal kan macam-macam bentuknya Bang Aib. ya. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri kalau menurut Bang Aib ya, Bang Aib kan juga sering jadi ahli ya, atau diminta mengajar teman-teman penegak hukum ya di Indonesia. Kemampuan penegak hukum kita, baik itu dari sisi teknologi maupun dari sisi SDM, menurut Bang Aib dibandingkan dengan penegak hukum yang ada di Eropa atau best practice yang ada di dunia, itu sebenarnya sudah mumpuni atau belum, Bang Aib? Ini saya kalau jujur saya digebukin kan nih. Enggak, enggak lah, kita kita kan diskusi ini. Saya Kalau jujur yang marah, digebukin sama teman-teman. kalau Ah, ada belum yang marah tahu. kita minta maaf Bang Aib. Iya Kalau yang benar. marah kita maaf, minta maaf di depan kita. Iya. Jadi sebelumnya saya minta maaf dulu lah kalau gitu. Jadi itu Bang Aul ada satu kendala yang saya tahu buat para penegak hukum di Indonesia, benchmarknya kita, jadi barometer tolok ukurnya kita itu eh, kita lumayan tertinggal ketimbang dengan penegak hukum yang ada di negara-negara lain, di ASEAN, di Uni Eropa, dan juga di Amerika Serikat. Itu sudah jelas ya. Tertinggalnya di mana? Oke. Tertinggalnya adalah bahwa penegak hukum kita masih sering, bukan sering, pada umumnya menggunakan Ya. tools buatan pihak lain atau dari negara lain. Dan ini yang Oke, jadi kita hanya pengguna, konsumen di sini. Kita ya, bayar ya. subscription, bayar langganan ke negara lain gitu. Dan em, yang saya sangat sayangkan adalah bahwa penegak hukum kita belum banyak yang Hmm. mampu membuat aplikasi sendiri Oke. untuk melakukan proses proses penyelidikan maupun penyidikan digital. Saat ini kami sedang menyiapkan, memang ada program untuk menyiapkan para teman-teman yang bergerak bekerja di bidangnya agar lebih mampu dan mumpuni membuat sendiri aplikasi tersebut. Itu. Ini kalau ngomong Oke. benchmark ya, kalau mau Ya, negara ya, lain ya. ya. Nah, dan yang lebih lanjut lagi adalah yang kedua, kalau soal keilmuan, cara menjalankan tools, proses, metode, ini jangan salah, teman-teman kita penegak hukum itu dilatih oleh ahli-ahli forensik terbaik di dunia. Saya tahu lah beberapa Ya, orang, ya. tapi saya nggak bisa Saya nyebut juga nama pernah ya. saya juga pernah dapat pelatihannya. Saya juga pernah dapat pelatihannya. Saya nggak boleh nyebut nama Ya, institusi dan oke. siapa. Em, jadi untuk soal keahlian, skill itu memang tidak tidak kalah gitu. Nah, Hmm. yang selanjutnya yang ketiga, kalau ngomongin benchmark itu kita penegak hukum kita atau teman-teman yang bergerak di bidang investigatif digital ini di pemerintahan itu namanya kurang berkibar di dunia internasional. Oh, Kalau dibandingkan saya maaf ini benchmarknya teman-teman ya, ya, jurnalis. ya. Ya, Teman-teman ya, ya. jurnalis investigatif Indonesia itu jauh-jauh eh, lebih banyak publikasinya di dunia internasional ketimbang aparat penegak hukum. Jadi Oh, ya. apa sih budaya menulis Menulis, ilmiah ya. itu memang belum begitu membudaya di kalangan para penegak hukum kita Ya, gitu. ya, betul, betul itu. Dan itu penting ya untuk Hmm. melakukan interaksi dengan dunia internasional, melakukan sebuah publikasi tersebut. Gitu Bang Aul. Jadi Ya, ya, ya. kalau ngomong soal make alat, cara Jago. menggunakan alat, ya go. Kalau Ya, bikin ya. alat itu yang nyerah. Kalau Ya, suruh ya. bikin paper publikasi ilmiah internasional itu nyerah Ya, gitu. ya. Ya, lagi-lagi masalahnya bahasa Inggris rata-rata biasanya sih. Satu, tapi yang kedua kalau kita ngomong jurnalis, Hmm. teman-teman jurnalis juga, sorry, Hmm. saya tahu ya, teman-teman jurnalis dan Hmm. aktivis Hmm. tidak semuanya jago bahasa Inggris, tapi memang dipaksa sama bosnya.
Lu Ah, belajar lo bikin bikin tugas lo gitu. iya Dipaksa iya. memang sama atasan-atasannya itu kalau ada acara apa dikirim ke luar negeri dipaksa suruh nulis sama atasannya. Oke, oke. Oke. Ini teman-teman penegak hukum, terutama yang ya apa yang fokus di bidang digital forensik, Hmm, ya harus lebih sering-sering lah menulis gitu ya. Karena memang gini Bang Aib, saya juga menyadari ya, saya kan banyak berinteraksi dengan teman-teman itu juga ya. hmm, Rata-rata mereka memposisikan diri mereka itu sebagai supporting aja, hmm, supportingnya penyidik. hmm, Padahal keahlian yang mereka miliki itu ada keahlian spesifik dan hmm, itu memang benar-benar diperlukan di dunia nyata. hmm, Nah, mungkin itu nih teman-teman yang nonton ini mulailah sekarang, mulai menulis, mulai apa ya, ikut-ikut seminar di luar negeri, jadi pemateri di luar negeri. Nah, itu akan sangat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik untuk di Indonesia sendiri ya, khususnya di bidang digital forensik. Nah, Bang Aib, kalau kita bicara best practice di luar negeri lagi, apakah barang bukti elektronik ini, kalau kalau biasanya kan kalau kita dulu di KPK kan sama di Polri kan ada puslapor ya. Kalau di KPK hmm, tuh ada laboratorium digital forensik. hmm, Itu hmm. teman-teman juga yang ngelola ya. Nah, Yep. apakah di luar negeri lab-lab untuk digital forensik ini selain yang dimiliki oleh penegak-penegak hukum, apakah bisa juga dikelola oleh swasta? Ya, Dan lab itu bisa dijadikan rujukan di pengadilan. pertanyaan yang bagus. Hmm. Jadi saya tidak bisa luar negeri itu luas, jadi saya bisa kasih contoh di Inggris. Inggris ya, Ini oke. ada satu kasus yang dulu sempat maksudnya menyita perhatian publik karena Hmm. kasusnya ini orang berpikir apakah data digitalnya asli atau bukan. Ya, Jadi di Inggris itu ternyata mereka sangat memiliki eh, sangat baik dalam memiliki perlindungan terhadap bukti digital. Dan di oke. sana bisa diperlihatkan apakah bukti digital ini dari penegak hukum atau Hmm. bukan dari penegak hukum. Dan Oke. apakah prosesnya selama, jadi ini menarik Bang Aul, selama bukti ini tadi dibilang terpercaya, Hmm. otentik, komplit, dapat diandalkan, maka Hmm. bukti ini bisa diajukan di pengadilan. Dan ini yang Ya, ya. sangat keren sekali. Jadi nggak peduli bahwa ini dari penegak hukum atau bukan, Iya, iya. selama bukti ini memang mampu mendukung narasi cerita gelar perkara tersebut, maka Hmm. bukti ini bisa bisa dipakai gitu. Ini yang Oke. setahu saya yang bisa di Inggris ya, Iya, ada iya, iya. perlindungan di sana terhadap bukti digital. Berarti ini contoh ya. Kita contoh Hmm, real case saja. hmm, Ini misalnya dalam suatu perkara ya. Ini ya, ada tersangka. ya, Tersangka ini kan ada alat bukti elektronik dia. ya, Di satu hal dia diforensik oleh penegak hukum, misalnya ya, polisi ya. ya, Di sisi lain kan dia punya lawyer ya. ya, Dia punya pembela. ya, Nah, apakah kalau dari cerita Bang Aib contoh kasus di Inggris tadi, berarti ya, si tersangka ini melalui lawyernya itu seharusnya bisa juga melakukan forensik di lab mereka yang terpisah dari lab yang digunakan oleh penegak hukum berarti ya sebagai benar, pembanding. benar. Kalau di Benar ya? Inggris boleh. Hmm. Hmm. Jika di Hmm. Inggris boleh dilakukan hal tersebut untuk menguji otentikasi, tapi dengan syarat apakah hakim itu bi- tadi lagi balik lagi ke awal ya. Apakah hakim Hmm. bilang ini buktinya sudah otentik, ini Ya, buktinya sudah komplit. Kenapa kalian mau mengajukan banding kalau buktinya otentik dan komplit? Sebab oke. hakim-hakim sekarang juga tidak bego ya Bang Aul ya kalau pakai Ya, ya, ya. ngomong pakai bahasa kasar saya saya sempat berbagi dengan teman-teman hakim, bahkan hakim-hakim senior yang sepuh itu sekarang pun melihat bukti digital, mereka melihat konteks di sana. Dulu itu Ya, biasanya setahu saya ya, cuman di penggalan-penggalan saja dalam beberapa bukti digital. Sekarang itu hakim sudah minta penuh. Mana sih bukti digitalnya? Penuh hmm. dikasih semua. Oh ini dan hakim itu hakim-hakim Indonesia setahu saya
sudah mengetahui bahwa penting sekali Hmm. untuk melihat bukti digital secara komplit. Ya, ya, ya. Dan memang mau nggak mau ya, karena memang perkembangan teknologi digital begitu pesat, dan hakim selaku penegak hukum, selaku pemutus, ya dia nggak boleh ketinggalan dengan perkembangan zaman ya Bang Aib ya. Benar sekali, benar sekali. Oke Bang Aib, kita dibatasi oleh, ini perbincangan ini hangat sekali ya, cuma kita dibatasi oleh durasi. Mhm. Perbincangan ini menarik sekali mengenai bukti digital, dan saya berharap ini teman-teman semua, baik yang profesi, apapun profesinya, terutama yang berprofesi sebagai penegak hukum, itu dapat terus meningkatkan kompetensinya dalam menggunakan bukti-bukti digital. Karena memang ke depan, ya, ya bukti digital inilah yang menjadi senjata kita dalam pembuktian di persidangan. Demikian dari saya dan Bang Aib. Eh, Semoga program ini bermanfaat dan tetap yang gembira. Salam yang Salam gembira, Bang Riang Aib. Gembira.